Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aningga Dewi Puspita, NIM 18000051660, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, kelas 6C. Di sini saya akan memberi tanggapan dan juga ulasan kembali mengenai materi yang sudah diberikan pada Hizbulaton, yaitu materi orientasi kepanduan Hizbulaton dan juga sejarah singkat tentang adanya Hizbulaton. Materi pertama yang saya dapatkan adalah sejarah singkat berdirinya Hizbulaton. Ya, tentunya dahulu kala kegiatan kepanduan seperti ini belum ada di dunia, sampai pada saat ada tokoh yang bernama Baden-Powell ini mendirikan kegiatan kepanduan yang didirikan di Inggris pada tahun 1907. Dan kegiatan kepanduan yang didirikan oleh Baden-Powell ini menjadi pemakasa pertama berdirinya kegiatan kepanduan di dunia. Kegiatan kepanduan yang didirikan oleh Baden-Powell ini dilanjutkan atau menjadi inspirasi berdirinya organisasi-organisasi kepanduan di dunia. Di berbagai negara mendirikan kegiatan kepanduan semacam yang didirikan oleh Baden-Powell, termasuk di Indonesia. Pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan Belanda mendirikan kegiatan kepanduan semacam yang diberi nama NPO pada tahun 1912. Namun pada 1914, NPO ini berganti nama menjadi NIPV, tapi tetap dalam naungan Belanda. Dan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan dibarengi dengan kebangkitan bangsa Indonesia ini membentuk dua kepanduan lain bernama JPO dan juga Taruna Kembang. Ya, ketiga organisasi kepanduan ini ada di Indonesia terlebih dahulu. Sampai pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini melihat pemuda-pemuda sedang melakukan kegiatan. Nah, ternyata yang melakukan kegiatan ini adalah organisasi kepanduan NIPV, JPO, dan juga Taruna Kembang yang mereka sedang melakukan kegiatan bersama. Mengetahui hal tersebut memprakarsai pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan kegiatan kepanduan di bawah naungan Muhammadiyah. Kenapa di bawah naungan Muhammadiyah? Ya, tentu saja karena Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Nah, karena terinspirasi dari kegiatan kepanduan yang sudah ada di Indonesia, beliau mengutus utusannya untuk memprakarsai atau mencoba mendirikan organisasi kepanduan, namun pada organisasi Muhammadiyah. Ya, beliau ini mengutus seseorang bernama Muljadi untuk merintis kegiatan kepanduan di bawah naungan Muhammadiyah ini. Nah, utusan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah dan segera melakukan latihan di Masjid Agung Solo dengan seragam yang seadanya pada saat itu. Karena pada saat itu memang di Muhammadiyah belum ada kegiatan kepanduan. Jadi pertama kali merintis kegiatan kepanduan ini tentu saja memerlukan proses dan juga latihan yang sangat cukup awal karena baru dirintis. Tentu saja mereka harus memikirkan konsep bagaimana harus melakukan kegiatan kepanduan ini dan segala nama dari kegiatan yang mereka lakukan itu juga belum tercetus. Sampai pada akhirnya lahirlah kegiatan kepanduan di bawah naungan Muhammadiyah dengan nama Pathfinder Muhammadiyah yang lahir di Solo, Yogyakarta. Ya, kegiatan kepanduan pertama Muhammadiyah lahir di Solo. Hal itu yang memulai kegiatan kepanduan di Muhammadiyah berkembang dan diajarkan pada pemuda-pemudi Muhammadiyah yang ada di naungan mereka. Pada saat itu, latihan-latihan dilakukan dengan sangat sederhana dan juga dengan seragam yang belum ditentukan warnanya, masih sangat sederhana sekali dan dilakukan di daerah Standard School Suronatan yang saat itu masih sangat perintis awalnya.
Namun dengan usaha yang tekun, organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Sampai pada saat pertemuan di rumah Bapak Hilal di Kauman, Yogyakarta, ada seseorang yang mencetuskan atau menjadi pemrakasa pertama dari berubah dari nama Pathfinder tadi diubah menjadi Hizbul Wathan Pathfinder yang berarti cinta tanah air. Nah, dari situ nama kegiatan kepanduan di Muhammadiyah berganti nama menjadi Hizbul Wathan Pathfinder yang berarti cinta tanah air, yang bertujuan untuk menciptakan kader-kader kepanduan Muhammadiyah yang memiliki akhlak mulia dan juga memiliki jiwa juang terhadap perlawanan Belanda pada saat itu, karena saat itu di negara kita sedang dijajah oleh Belanda. Kepanduan Hizbul Wathan sempat beku karena pada saat itu kegiatan kepanduan di Indonesia harus melebur menjadi satu di kegiatan pramuka. Namun pada akhirnya kegiatan Hizbul Wathan ini memutuskan untuk memisahkan dirinya dari kegiatan pramuka menjadi kegiatan mandiri yang disebut Hizbul Wathan di bawah naungan Muhammadiyah, dan sampai saat ini kegiatan Hizbul Wathan tetap dilakukan pada pemuda-pemudi tingkat sekolah dasar, menengah, dan juga atas, dan juga sampai pada universitas dikenalkan kegiatan kepanduan ini demi untuk mencetak kader-kader Muhammadiyah yang memiliki jiwa kepanduan yang juga memiliki jiwa juang seperti dahulu jiwa juang para pahlawan kita dalam melawan penjajah. Selanjutnya yang saya dapat pada materi pertama ini adalah pengertian dari kepanduan Hizbul Wathan. Ya, tentu saja kegiatan kepanduan Hizbul Wathan ini memiliki arti yang mana kepanduan merupakan proses pendidikan yang menyenangkan di bawah tanggung jawab orang dewasa yang biasa dilakukan di lingkungan luar rumah atau di luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepanduan dan juga metode kepanduan. Sifat kepanduan ini dibagi menjadi 3, nasional, internasional, dan juga universal. Yang mana ketiga sifat ini menjadi dasar dari bagaimana kepanduan ini berjalan. Dan tentu saja kepanduan ini memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? Yaitu yang pertama dapat menarik bagi peserta didik. Tentu saja kegiatan kepanduan ini kegiatan luar ruangan yang menyenangkan dilakukan oleh peserta didik kita tentunya. Dan juga memiliki kewajiban dan juga pengabdian bagi setiap anggota dewasa. Tentu saja pada saat tingkatan Hizbul Wathan sudah pada menengah atas, nah ini nantinya akan ada semacam pengabdian yang mereka lakukan, dan juga Hizbul Wathan ini memiliki fungsi yaitu alat bagi persyarikatan dan masyarakat. Ada juga organisasi Qabilah. Apa itu organisasi Qabilah? Ya, organisasi Qabilah bermakna tempat tinggal dalam kepanduan, merupakan wadah untuk menghimpun anggota sebagai peserta didik. Ya, Qabilah ini berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan yang mana menjadi pusat dari anggota putra dan putri dihimpun dalam satu Qabilah terpisah yang dipimpin masing-masing. Jadi anggota putra dan putri dipimpin masing-masing, tidak menjadi satu. Ada prinsip-prinsip dasar dari kepanduan dan metode kepanduan. Nah, prinsip-prinsip dasar dari kepanduan ini merupakan pengamalan akidah Islamiyah, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia yang menurut ajaran agama Islam, dan juga pengalaman kode kehormatan pandu. Dan yang selanjutnya adalah metode kepanduan, yang tentu saja metode kepanduan ini digunakan dalam kegiatan Hizbul Wathan, yang mana yang pertama, metode kepanduan adalah pemberdayaan anak didik lewat sistem bergu, pendidikan dengan metode yang menarik dan menyenangkan, jadi kegiatan dikemas dengan menarik dan menyenangkan. Kegiatan dilakukan di alam terbuka atau outdoor yang membuat anak atau peserta didik menjadi mengenal lingkungan, menggunakan sistem meningkatkan dan menggunakan sistem kenaikan tingkat. Jadi
Ketika mengikuti kegiatan Hizbul-Waton tentu saja ada naik tingkat. Jadi mereka itu naik tingkat dari tingkat rendah ke tingkat paling tinggi di kegiatan Hizbul-Waton tersebut. Dan juga ada sistem satuan dan kegiatan terpisah antara Pandu Putra dan Putri. Jadi kegiatannya itu dipisah, tidak dijadikan satu menurut jenis mereka, putra atau putri. Ada juga kode kehormatan dari Hizbul-Waton atau Pandu Hizbul-Waton. Kode kehormatan itu merupakan norma atau aturan-aturan pandu baik saat kegiatan di latihan ataupun kegiatan sehari-hari yang mana harus mereka patuhi tentu saja. Seperti norma yang berlaku di masyarakat, kode kehormatan ini patut dijalankan oleh setiap anggotanya. Kode ini menjadi sumber bagaimana kegiatan dilakukan dan juga pengganti dari sumber pendidikan yang harus ditetapkan pada setiap kegiatan yang mereka lakukan. Tentu saja pada kegiatan Hizbul-Waton ini merupakan kegiatan kepanduan di bawah naungan Muhammadiyah yang berfungsi mencetak kader-kader Muhammadiyah yang memiliki jiwa kepanduan dan cinta alam, juga sama manusia yang tentu saja sama seperti kegiatan pramuka. Namun pada kegiatan kepanduan Hizbul-Waton lebih menanamkan nilai-nilai atau karakter-karakter yang tentu saja ditanamkan pada organisasi Muhammadiyah untuk mencetak kader yang memiliki akhlak mulia. Kegiatan ini dilakukan pada tingkatan sekolah dasar, menengah, atas, sampai juga dikenalkan pada perguruan tinggi. Karena apa? Karena nantinya mereka dapat mempraktekkan nilai-nilai mulia yang diajarkan pada Hizbul-Waton ke kehidupan mereka sehari-hari, yang tentunya sangat baik untuk diterapkan dan juga didapatkan bagi individu yang mendalami ini. Demikian video ulasan singkat dari materi yang saya dapat dari Hizbul-Waton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.